ini adalah ya basically action potensial gitu. Setiap terjadi action potensial tuh ini yang kejadian gitu. Basically it's simpelnya kayak gitu. Nah, ini uh, ya ada yang mau ditanyain dulu nggak masalah ini? Soalnya ini kan juga pernah dibahas di pernah ada keluar ini. Oke, kalau aman bisa lanjut sih. Oke, aku anggap aman ya. Jadi next session aja, session 3 ya. Kalau ada yang mau ditanyain langsung nanya ya. Oke, ini perlu dari apakah gimana yang sign. Oke, jadi ini mulai yang penting-pentingnya, mulai bakal keluar soal essay itu di session ini. Session ini, session 4, session 6, itu keluar essay, keluar gambar pasti. Jadi, dia tuh tiap tahun dia ngeluarin soal yang sama. Aku yakin dia ngeluarin soal yang sama. At least saya pasti, aku nggak tahu pasti apa enggak, cuman salah satu yang bisa keluar itu yang action potensial tadi, yang gambar grafik itu mungkin suruh gambar sama suruh jelasin what happened gitu kan. Terus uh, yang ini basically synaptic transmission itu paling keluar kayak how it works gitu. Dan dia pasti suruh gambar. Ya, jadi gini. Synaptic transmission itu as we know it's the process of information transfer at a synapse. Synapse itu apa? Ya kita udah tahu synapse itu the specialized junction where one part of a neuron contacts and communicates with another neuron or cell type gitu. Jadi kan kayak gambarnya di sini deh. Nah, ini kan satu neuron dengan neuron lainnya itu kan pasti ada penghubungnya. Dia dihubungkan di suatu tempat gitu kan. The gap where it connects itu yang namanya synapse. Dan of course impuls itu kan datang dari satu neuron yang mana dari arah dendrites ini kan, dari arah dendrites dia lewat soma, sel body, dan lewat ke akson kan, akson yang panjang ini yang ada myelin sheath-nya itu. Ini impuls kan dari sini ke sini, dari dendrites ke akson, dan dia kan eventually dia bakal nyampe ke synapse kan. Dan di synapse inilah yang basically the impulse in the form of neurotransmitter dia bakal dirilis dan of course the other neuron will accept it gitu. Jadi di synapse ini yang tempat kejadiannya gitu. Nah, uh, ini kayak gini. Nanti kita disuruh gambar yang bentuknya kayak gini. Nah, jadi ada types of synapse dulu. Jadi electrical synapse it allows the direct transfer of ionic current from cell to the next. Jadi di sini yang tertransfer adalah ions gitu. Dan sebenarnya electrical synapse ini nggak yang kita pelajarin banget sih di sini. Cuman yang di session ini maksudnya. Terus yang satu lagi adalah chemical synapse. An action potential triggers the presynaptic neuron to release neurotransmitter. As its name suggests ya, basically chemical. Karena chemical synapse pasti dia pakai neurotransmitter. Jadi pembedanya itu, pembedanya electrical synapse itu yang pakai ions itu, dan chemical synapse itu uh, of course ada action potential. Jadi action potential will trigger the presynaptic neuron to release neurotransmitter. Jadi uh, kita balik lagi dulu buat ingat-ingat aja. Yang dipakai istilahnya itu kan ini synapse kan. Ini tuh synaptic cleft gitu. Jadi kalau gambar nanti biar istilahnya nggak salah, synaptic cleft is the gap between the synapse yang satu sama ujung neuron yang satu sama ujung neuron yang lain gitu. Dan ujung neuron yang memberi atau ujung neuron yang ngelepasin neurotransmitter itu namanya presynaptic neuron, presynaptic membrane gitu, presynaptic lah. Terus yang
nerima, basically yang nerima ini dia namanya postsynaptic. Jadi istilah yang dipakai itu, jadi jangan kebalik gitu. Biasanya istilah yang dipakai the neurotransmitters are released to the postsynaptic neuron gitu. Jadi yang nerima kan yang postsynaptic gitu. Nah, jadi chemical synapse is basically will trigger the presynaptic neuron to release neurotransmitter gitu. Electrical synapse ini nggak keluar sih to be honest. Jadi nggak apa-apa sih. Occurs at a special sites called gap junctions. Ya paling diinget-inget aja. At a gap junction, the membrane of two cells will be separated only about 3 nanometer and spanned by clusters of proteins called connexins. Ini sebenarnya nggak keluar yang electrical synapse. Mungkin aku skip dulu buat saat ini. Jadi basically yang perlu diketahuin mungkin cuman bagian ini. The electrical synapse itu often found where a normal function requires the activity of neighboring neurons to be highly synchronized, dan dia itu common during early embryonic stages, and especially ini dia present in developing nervous system, jadi masih in embryonic stages, and can present in glial cells, cardiac muscle, and basically it want to achieve like synchronized activity gitu kan, mau achieve yang butuh highly synchronized gitu, dan it can help coordinate the growth and maturation gitu. Ini electrical synapse kurang penting sih. Okay, and postsynaptical potential. Bentar. Ya ini dipahamin aja. Jadi postsynaptical potential itu it basically like electrical synapse yang happen here itu uh, ada dua, kayak dia bisa dua direction gitu. Maksudnya kan di sini kan ada channels-channels yang mana yang satu tuh bisa masuk, yang satu bisa keluar gitu. Basically itu yang terjadi di electrical synapse, and in this case kan channel-channel ini bisa channels buat Na+, bisa buat K+, yang tadi kita udah bahas juga. Jadi electrical synapse itu bisa lewat kayak gini, bidirectional passage of electrical currents carried by ions. Electrical synapses are bidirectional in nature. When a presynaptic action potential propagates to the postsynaptic cell, the membrane resting potential of the postsynaptic cells simultaneously propagates to the presynaptic cell. Oh, oke, ya. Iya benar berarti. Ya udah. Itu aku percaya nggak keluar sih. Jadi kayak it's fine. Kayak dihafalin definitionnya aja. Oke, chemical synapse itu ini yang penting kan dia, karena dia pakai neurotransmitter. Most synaptic transmission in the mature human nervous system is chemical, relies on the release of neurotransmitter. Jadi emang yang tadi berarti emang ini functionnya dia lebih banyak di yang immature growth gitu. Waktu embryonic development itu masih ada electrical synapse yang dipakai. Sementara chemical synapse itu yang yang kita tahu, yang kita pelajari nantinya itu juga chemical synapse ini. Jadi mostly chemical gitu. Terus axon terminal contains spheres filled with neurotransmitters yang namanya synaptic vesicles. Jadi ini yang penting, yang lingkaran-lingkaran yang kelihatan ini namanya synaptic vesicles. Oke, itu small membrane enclosed spheres. Dan ada yang versi lebih gedenya, larger vesicles, yang namanya secretory granules. Tapi nggak terlalu penting sih, ini nggak terlalu bisa dihafalin. Sini term ini. Cuman simply notice itu nggak apa-apa. Synaptic vesicles. Oke, nah ini yang aku omongin tadi. Presynaptic, usually axon terminal. Jadi dari aksonnya yang the previous neuron kan berarti, itu yang namanya presynaptic. Terus yang setelahnya itu postsynaptic. Jadi presynaptic and postsynaptic membranes.
at chemical synapses are separated by a synaptic cleft. Jadi ini yang tadi aku ngomongin, synaptic cleft itu istilah buat the gap between-nya gitu. Ini. Oke, aku langsung aja. Synaptic vesicles are clustered in. Oke, ini ya, langsung ini aja. Jadi ini yang bakal dia tanyain sih kayaknya. Jadi dia bakal nanya, pasti pertanyaan kayak explain the mechanism of neurotransmitter release in synaptic cleft. Jadi kayak neurotransmitter release to the postsynaptic terminal gitu. Itu pertanyaannya. Dan biasanya dia minta gambar. Dia minta kalian untuk gambar gitu. Dan gambar aja ini. Dan penjelasannya itu sebenarnya lebih jelas di bawah. Wait. Mana ya? Principles of synaptic transmission. Oke, jadi kita wait. Mana ini? Kita mulai dulu dari basic principle-nya ya. Basic requirements of the chemical synaptic transmission. Jadi harus ada synthesis of neurotransmitters and its packaging into synaptic vesicles. Jadi yang pertama, of course ada neurotransmitter synthesis. Diproduksi dulu, dan itu bakal di-package into synaptic vesicles, which means yang ini. Ini baru generalnya dulu ya, generalnya masih gitu. Terus nantinya the vesicle itu bakal spill into the synaptical cleft in response to presynaptic action potential. Dia bakal spill dan yang di spill itu of course dia akan diterima sama postsynaptic neuronnya, production of electrical or biochemical response to neurotransmitters in the postsynaptic neuron. And harus ada removal of the neurotransmitter from the synaptic cleft. Biasanya ini yang lupa. Jadi setelah diterima neurotransmitter yang nggak dipakai, dia bakal juga di-remove gitu. Oke. 3 chemical categories of neurotransmitter. Oh, ini kayaknya bisa keluar sih. Mungkin di isian. Jadi kayak 3 chemical categories, amino acids and amines itu dibawa oleh synaptic vesicles, while peptides itu dibawa oleh secretory granules gitu. Ini jadi beda. Jadi kalau dia bahannya dari amino acid, amines dan segalanya itu dia kan kecil kan, lebih kecil. Jadi dia dibawa oleh synaptic vesicle, while the larger molecules kayak peptides dia dibawa sama secretory granules gitu. Sebentar. Oke, ini langsung aja. Jadi, ya, Noah. Singkatnya harus ngafalin semuanya nggak? Yang mana? Ini. Ini nggak keluar. Enggak sing. Oh ini enggak. Ini enggak sih. Enggak Ini kan? yang dia ngasih, kalau dia ngasih tabel tuh biasanya dia nggak keluarin semua gitu loh. Yang kasih gambar-gambar gitu nggak keluarin semua, cuman biasanya yang dia tulis gini, yang kayak ini, terus sama yang dia sebut di kelas paling banyak itu yang keluar, biasa gitu. Jadi iya, bentar. Ini nggak keluar. Ini keluar. Itu keluar. Oke. Kasih. Iya, ini aku mau jelasin ini. Oke, jadi neurotransmitter release. Ini kan gambar ini kan lebih ngezoom ya dari yang tadi. Kalau mau gambar lengkapnya gambar yang kayak tadi. Sebenarnya sama aja sih. Cuman basically yang harus kalian gambar itu ada bentuknya ini, bentuk atas, bentuk bawah. Terus kalian bisa gambar synaptic vesicle-nya. Terus yang bagian udah fuse gini, terus ngeluarin neurotransmitter, sama ya pokoknya gambar ini, voltage gated calcium channel. Jadi aku jelasin lagi dari awal. Jadi gini, neurotransmitter release itu secara detailnya, dia kan neurotransmitter release is triggered by an arrival of action potential in the axon terminal. Tadi inget kan action potential itu kejadian
waktu ada depolarization kan, yang ada Na plus masuk, Na plus masuk, K plus keluar gitu. Nah yang waktu Na plus masuk itu kan depolarization. Basically ada impuls lah, anggap aja ini ada impuls dari atas, ini ada impuls dalam bentuk yang triggering action potensial gitu. Dan action potensial ini yang nge-trigger downstream effect-nya nanti. Jadi kamu nulis action potensial udah bener harusnya. Jadi ada neurotransmitter release is basically triggered by an action potential of the axon terminal. Nah, ada action potensial ini berarti kan karena ada action potensial, berarti kan yang terjadi adalah ada depolarization kan. Depolarization which means the Na plus-nya masuk banyak itu. Ya udah itu nggak penting lah. Depolarization berarti karena banyak Na plus itu, dia bakalan nge-trigger si calcium channel. Kan ini voltage gated calcium channels. Ternyata ada voltage gated calcium channels di sekitaran presynaptic ini. Jadi di presynaptic ini kamu gambar aja ini ada channel 1 gitu. Sebenarnya banyak banget Ca2 plus di luar ini. Dia bakalan depolarization basically cause the voltage gated calcium channel to open karena dia buka. Jadi Ca2 plus yang ada di sekitaran ini dia bisa masuk ke dalam presynaptic terminal kan, berarti kan. Karena Ca2 plus ini masuk, kan semakin banyak yang masuk. Ternyata Ca2 plus itu karena internal. Jadi kan dia bisa masuk, kenapa? Karena internal calcium concentration-nya itu very low. Jadi yang di dalam ini nggak banyak Ca2 plus, sementara di luarnya banyak Ca2 plus gitu kan. Kan concentration gradient tadi, Ca2 plus bakal masuk. Nah, hence Ca2 plus will float into the cytoplasm as long as the calcium channels are open. Nah, terus sini yang terjadi, Ca2 plus itu ternyata dia menjadi signal penting yang bisa cause the release of neurotransmitters to be released from the synaptic vesicles. Ini secara generalnya dulu gini, karena di bawah setelah ini dia tuh membahas lagi kayak secara detailnya gimana kok Ca2 plus itu bisa cause the neurotransmitter release gitu. Nah ini tapi kayaknya kalau pertanyaannya how the neurotransmitter release happen di synaptic cleft itu mungkin cukup sampai Ca2 plus masuk lah, intinya Ca2 plus masuk. It will be a signal that cause the neurotransmitter to be released from synaptic vesicles. Jadi synaptic vesicles-nya semakin bisa fuse ke sini, ke membrane, karena kita tahu kan exocytosis itu terjadi karena vesicles itu kan punya structure yang sama dengan sel membrane kan. Jadi dia bisa fuse, bisa keluar, dan the neurotransmitter bisa rilis gitu karena dia fuse keluar, ini bakalan rilis ke sini, tumpah ke sini, dan bakal yang kejadian selanjutnya adalah endocytosis, karena tadi exocytosis dia bisa habis itu si neurotransmitternya terendocytosis sama tetangganya, sama si membrane tetangganya, membrane the postsynaptic yang terminal ini. Dan ya udah dia bisa keterima itu, dan ini apa sih? Vesicles are mobilized from a reserve pole that prolonged stimulation. Vesicles are mobilized from a reserve pole that is bound to the cytoskeleton of the axon terminal. The release of these vesicles from the cytoskeleton and their docking to the active zone is also triggered by Ca2 plus. Oke. Nggak penting sih ini bagian ini. Ya kita balik lagi aja. Jadi itu kan tadi secara generalnya kayak si action potensial dari atas tuh, anggap aja dari atas. Terus dia bisa cause depolarization of the terminal membrane. Jadi karena ada depolarization itu, voltage gated calcium channels open. Jadi Ca2 plus dari luar pada masuk. Terus biasanya Ca2 plus yang semakin banyak di dalam, dia cause the release of neurotransmitter. Nah,
detailnya gimana? Dia jelasin di sini. Detailnya itu ternyata ini kan kayak vesikelnya di zoom gitu. Vesikelnya tuh punya yang namanya V-snare. Jadi apa ini? Peptide ini snare namanya. Peptide snare yang attach di vesicle, as its name suggests kan V kan. Jadi ya memang namanya V snare gitu. Yang ini di nempel di vesicle. Sementara yang nempel di imagine ini tuh presynaptic terminal membrane-nya. Jadi uh, T-snare itu nempel di sini. Jadi kayak mereka bakalan kayak interact dan ini yang nyebabin kayak basically it will cause the mechanism to happen gitu. Jadi ya ini V-snare is on the vesicles, T-snares in outer membrane of the target. Nah, ternyata waktu si CA2 plus tadi masuk, CA2 plus tadi yang di luar banyak itu, dia masuk kan, ternyata ada yang basically si snare-snare ini tuh punya kayak docking site buat CA2 plus gitu. A large array of other proteins stick to the snare pin. Ya ini salah satu namanya itu synaptotacmin gitu, nggak tahu dia bakal keluarin apa enggak, cuman salah satu protein yang bisa menjadi CA2 plus sensor gitu. Jadi si snare ini V-snare itu bisa ngedeteksi CA2 plus gitu kan. That rapidly triggers vesicle fusion and thus transmitter release. Jadi sebenarnya sesimpel itu sih. On the pre-active membrane site, calcium channels may form part of the docking complex by placing. Oh, ini tambahan ya. Jadi itulah kenapa si apa namanya calcium channelnya itu berdekatan dengan para snare-snare ini karena CA2 plus kalau masuk terus langsung dideteksi itu kan langsung cepat banget kan. Jadi si V-snare dan T-snare ini udah kan mereka udah kayak interact each other tuh, kayak mereka kayak nangkep, jadi si T-snare kayak nangkep si V-snare-nya si vesicle, dan waktu CA2 plus masuk langsung dideteksi, langsung ada sensor di situ yang mana karena ada CA2 plus ini, CA2 plus jadi stimulus buat the release of the neurotransmitters yang dia bawa. Jadi it triggers the fusion. Jadi bukan langsung rilis ya, dia triggers the fusion of the vesicle. Langsung vesicle-nya bisa fuse ke the membrane gitu biar exosatosis terjadi gitu. Ini yang versi lengkapnya gitu. Kalau mau jelasin pakai V-snare, T-snare ini lebih lengkap sih. Jadi in summary kayak kamu tadi jelasin dari awal ini, terus waktu mau jelasin CA2 plus trigger the release, bisa tambahin yang bagian V-snare, T-snare tadi. Jadi itu yang versi lengkapnya gitu. Sampai sekarang ada pertanyaan kah bagian ini? Kalau nggak ada, aku ke toilet dulu bentar ya. Thank you. Anjir. Cici mau nanya. Ini kok Cici hilang? Halo. Oke, thank you. Si Oke, ada yang Mak mau ngomong? nanya. Heeh. Iki ngopo
spesifik ke CA ya, Ci. NA Ini jadi apa nggak sih? off gitu. Hah? Kenapa? CA? Gimana gimana? Nggak denger, sorry. Maaf ya, Ci. Jadi kenapa ini spesifiknya ke CA, Ci, bukan ke NA gitu? Kan ini dia di-trigger sama si action potential kan. Iya, jadi kan ceritanya NA itu udah di atas banget gitu. Jadi si action potensialnya itulah yang NA-nya plays role gitu loh. Sementara kalau neurotransmitter release itu memang kalau emang lagi ngomongin neurotransmitter release ya, itu memang yang plays role adalah kalsium channel gitu. Emang kalsium sih. Jadi emang kayak di sekitaran apa? Basically di sekitaran presynaptic terminal itu memang yang banyak emang kalsium gitu loh. Dan ya ini kalau udah ada action potensial kan berarti kan emang Na plus kan udah plays role di sini, cuman emang nggak digambarin gitu loh karena nanti makin ribet kan. Jadi kayak kalau mau gambar lebih lengkapnya juga nggak apa-apa sih, waktu itu aku gambar, oke kayak aku sempat gambar kayak ada Na plus sekalian gitu loh, jadi kayak ada Na channel sekalian tapi kayak terlalu terlalu melenceng sebenarnya. Ada Na channel sekalian masuk kan, jadi kan itu depolarization kan, Na channel masuk gitu, Na-nya masuk lewat Na channel, jadi semakin banyak Na di dalam itu depolarization, it's the one that triggers the whole process of neurotransmitter release to happen gitu. Sebenarnya sesimpel karena nggak terlalu penting di sini sih, makanya nggak dibahas Na-nya. Jadi emang CA-nya yang plays role di sini, yang tadi snare tadi soalnya. Ini tadi kan Cici ngomong kalau misalkan kita ini possible buat keluar ke exam kan, Ci, sama Mm-mm. gambarnya. Nah, berarti kan ku gambar yang si ini aja bisa kan yang lagi Cici pointing. Ya, ini uh, kalau nggak yang ini Yang sama hijau aja. tadi itu kan. Yang hijau sama Oh, aja. Ini kan lebih lengkapnya karena kan kayak sebenarnya nggak usah digambar yang reseptor-reseptor ini. Kalau mau ya cuman gambar channel satu aja atau gambar GPCR satu gini. Tapi kayak yang penting tuh gambar neurotransmitternya ini kan vesikelnya bisa apa kayak CA channelnya di deket vesikel. Terus tadi kan vesikelnya kan ada snare gitu kan. Terus makin vesikelnya deket ke membran dia fuse gitu. Dan di gambar fuse ini dia neurotransmitternya keluar gitu loh, mulai keluar dan mulai tumpah gitu. Itu yang penting sih. Tuh, sama kalau mau di sini kasih action potensial gitu. Jadi kan kayak emang kejadian yang kayak gitu gitu. Terus sama ini istilahnya kalau bisa digambar sekalian sih. Jadi presynaptic terminal, postsynaptic terminal sama synaptic cleft gitu. Bisa nambah poin. Tuh. Hmm. Ci, mau make sure. Berarti untuk voltage gated ion-nya itu dia dia tuh ada di postsynaptic kan ya. And then the Ca2+ itu nanti move from postsynaptic ke presynaptic gitu. CA2 plus. Enggak, CA2 plusnya ini udah di sini sih. Emang di presynapticnya. Jadi emang di previous neuronnya sih, bukan di yang setelahnya sih. Karena dia harus nempel ke itu kan snare tadi kan, snare yang ada di vesikelnya. Sementara vesikelnya kan memang ada di previous neuron gitu. Jadi sebelum in order for the vesikelnya bisa ngeluarin itu kan CA2 plusnya harus nempel gitu, harus masuk gitu kan. Berarti masuknya kemana? Masuknya ke yang previous dong, nggak, bukan yang post berarti. Paham kan? Itu. Oh, berarti untuk si voltage gated ion ini ikutin yang hijau ini Iya, gambarnya. di yang bawah tuh sebenarnya juga juga di situ sih, juga di yang lama sih, apa di yang previous. Cuman emang nggak kelihatan. Ini tuh di yang ini membrannya yang presynaptic ini, bukan yang post. Emang Oh, terlalu deket ini cleft-nya. Kalau gambar kayak gini takutnya juga kurang oke kelihatan. oke. Pisahin aja ini. Heeh. Dia Oke, thank memang you, Ci, Ci. memang ya. maaf. Kalau yang penjelasannya berarti ngikutin ini kan. Penjelasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapi gambarnya yang atas better gitu kan, Ci? Iya, aku prefer gitu.
Sama aku jujur nggak tahu snare itu kehitung poin apa enggak gitu loh. Cuman aku kadang aku jelasin V snare sekalian sih. So, kalau yang penting kayak enggak sih, enggak masuk sih. Masa segitu ya. Jadi kayak ya basically emang 1 2 3 4 5 6 ini. Oke, Ci, suwun nggih. Ya, ada lagi kan? Ini ketutup nggak bisa lihat. Kemarin ada yang foto nggak? Atau ada yang mau ditanyain nggak ini? Kayaknya nggak terlalu anu sih ya. Aku foto. Udah jelas atau mau dibahas apa gimana? Yang soal-soalnya. Soalnya session ini paling itu sih. Sama ini nih yang penting bentar tadi aku lihat. Wait. Ini kan electrical tadi, chemical. Nah ini kayak bisa keluar di isian or pilgan. Ini gampang sih. Technically kayak kan ini kan synapse-nya tuh ada di mana gitu kan. Dan tempat di mana si synapse itu berada itu yang nentuin namanya si synapse gitu. Jadi kan different types of synapse may also distinguish by which part of the neuron is postsynaptic to the axon terminal. Jadi ini kan ada satu neuron, ada neuron lainnya gitu kan. Kalau si ujung neuron yang satunya itu nempel ke dendrit neuron satunya, berarti kan aksonnya nempel ke dendrit gitu kan. Berarti synapse ini namanya axodendritic synapse. Terus kalau yang ini kan akson ini nempel ke apa? Ini sel body ya, nempel ke soma. Akson yang ini nempel ke soma, berarti kan aksosomatik. Terus yang ini akson nempel ke akson ternyata. Jadi aksonik gitu. Ini logika sih sebenarnya. Ya, gitu. Ini bisa keluar. Oh, ini nggak usah. Asymmetrical and symmetrical. Dia nggak pernah bahas sih, seingatku. Oh, ini. Kalian pernah kuis kemarin? Kuis keluarnya apa? Yang soal ini bukan? Aku pernah kuis. Ci, aku ngefoto halaman 1 tok. Boleh kirim coba. Tolong kirim. Aku tuh pas itu kuisku dulu, bentar di grup lagi sending. Itu bukan kuis kelompok dulu. Sama. Iya, sama, Ci. Terus dia udah bahas kah tentang itu? Belum, Ci. Belum. Ya ini palingan neuromuskular ini itu yang sebenarnya ini nggak keluar di exam sih. Dia keluarin ini emang di kuis yang neuromuscular junction. Jadi ini tuh waktu itu kan ngejebak kan. Kayak aku nggak ngerti. Dia tuh minta yang gimana gitu loh. Ternyata maksudnya dia beneran belum bahas kah yang tentang ini. Jadi kayak yang harusnya gambarnya gimana gitu. Soalnya dia waktu di tahun lalu tuh dia langsung bahas di session itu juga. Kalau kuisnya dia nggak bahas, Ci. Oh nggak bahas sama sekali. Enggak. Oh, oke. Tapi dia cuma suruh gambar, terus gambarnya ditandain gitu. Lalu dia tuh waktu itu mintanya kalau nggak salah kayak gini. Ini yang gambar yang dia minta. Seharusnya seperti ini. Nih. Jadi kayak beneran sama sih. Kayak
the mechanism is all the same gitu loh. Cuman emang depannya kayak apa? The postsynaptic-nya itu instead of another neuron, dia minta gambar otot gitu. Udah gitu doang sih sebenarnya. Jadi yang tadi cuman gambar otot gitu. Gambar kayak gini, skeletal muscle gini. Itu. Jadi kalau dia minta neuromuscular junction itu keluar gini. Ini nggak usah kayak gini, dia malah bingung nanti. Langsung gambar yang ini aja, yang skeletal muscle. Kan dia waktu itu literal setelah kuis terus dia gambarin itu di papan tulis. Dia gambar satu neuron terus habis itu skeletal muscle gitu. Ya, itu tentang gambar kuisnya. Terus jujur pertanyaan-pertanyaan kuisnya ini yang aku tadi udah jelasin semua sih. Mau ada bahas lagi kah? Atau gimana? Yang mana gitu? Kayak bingung, maksudnya mungkin lebih ke kayak bingung jawabnya yang mana gitu. Yang drugs itu gimana sih, Ci? Yang tetradoxin? What would happen to if it supposed to... Jujur apa sih itu nomor 5 bentar. Nomor 5. Bentar. Oh, kayaknya itu simply jawab. Dia kayaknya nggak perlu, dia nggak mau jawaban detail sih. Kayak at least yang kuis ini ya. Kataku dia nggak bakal ngeluarin ini sebagai soal essay di exam. Cuman aku coba jawab aja. Jadi si maksudnya soal nomor 5 ini, what would happen if to a neuron if it was exposed to tetrodotoxin? Itu tuh dia cuman mau jawaban. Ini kan makanya aku jawab gitu doang, full point kan ternyata 15. Jadi dia tuh cuman jawab kayak logikanya kita. Kalau misalkan kayak gitu kan neuronnya nggak bisa kerja gitu berarti. Jadi neuronnya nggak bisa generate proper action potential, nggak bisa rilis neurotransmitter, jadi kayak nggak bisa work on the other neuron, kayak nggak bisa nganterin impuls dengan baik gitu. Jadi kayak jawaban dia tuh cuma minta logika gitu. Kayak, Oh, oke. orang itu jawabanku nomor 1 tuh dia ditulis why so long. Dia tuh kalau kuis tuh nggak suka panjang-panjang tuh. Maksudnya kayak yang kataku yang soal kuis ini nggak bakal terlalu keluar. Kalau yang nomor 4, describe the role of sodium ions and sodium channels in generating action potential itu kan yang tadi. Berarti ini pembahasan ini cuman sebatas depolarization kan. Ya udah, ini relate ke session selanjutnya, jadi sekalian aja. Oke, jadi yang tadi yang ini udahkah? Session yang ini biar nggak kelamaan kita langsung apa gimana? Ci, mau nanya. Ternyata dia neurotransmitternya dia itu udah kepack duluan ya di dalam presynaptic terminal. Aku kira kayak dia tuh baru mendekati ujungnya baru bentuk vesicle. Nah itu aku juga bingung kayak dia tuh nulis di mana gitu. Wait kayak synaptic vesicle. Soalnya kayak wait. Jadinya dikira nggak sih dia tuh? Apa? Enggak, itu tadi Soka nanya.
synaptic vesicle, aku nggak tahu sih jujur. Aku nggak tahu gimana bentuknya gitu. Cuman kayak aku juga bingung kayak yang which one triggers the making of synaptic vesicle gitu. Kapannya itu nggak tahu sih. Cuman tahu-tahu udah aja gitu di sini. Nggak tahu dia nggak bentuk gitu. Saya kayak di sini cuma ngomongin depolarization gitu kan. Terus cause the calcium channel to enter, terus langsung aja ngomongin it binds to the sensor yang ada di vesicle-nya gitu. Terus cause the release. Jadi vesicle-nya exocytose, terus tumpah gitu. Gitu sih kalau aku nggak tahu jujur dia di bentuk kapan. Oh, berarti untuk gambarnya berarti kita tinggal gambar Iya, yang nggak usah ngebentuk gambar apa ngebentuk dulu gitu, nggak usah. Langsung lingkaran yang isinya udah neurotransmitter gitu sih. Oke, thank you. Terus, oke, langsung aja ya. Nyambung soalnya ini. Neurotransmitter systems. Habis itu langsung session 6 aja kan? Session 5 sepertinya tidak perlu ya. Aku kayak males juga. Ini hafalan banget soalnya session 5. Oke, session 4 ya. Oke, ini kan tadi yang aku udah review tadi. Synapse, di mana synapse hubungannya antara yang sebelumnya sama yang setelahnya gitu kan. Terus oke, jadi ternyata synaptic signaling itu ada excitatory and inhibitory. Jadi as its name suggests kan, excitatory neurotransmitter will increase the likelihood of postsynaptic neuron depolarization and generation of an action potential. Jadi dia neurotransmitters yang bisa nge-trigger depolarization, bisa nge-trigger pokoknya pembentukan action potensial gitu. Kan excitatory gitu. Terus one of the most abundant excitatory neurotransmitter yang dibahas itu adalah glutamate. Jadi ini emang kayak natural ligand gitu sih. Emang neurotransmitter yang natural gitu. Ini kita belum ngomongin drugs, belum ngomongin outside ligand sama sekali gitu kita. Ini yang emang normalnya terjadi itu kayak gini gitu, excitatory neurotransmitters gitu. Dan glutamate kayak excitatory neurotransmitter such as glutamate, it will exert its effect via ionotropic receptor such as kainate, AMPA, NMDA receptor, as well as metabotropic receptor. Ini kan aku nggak yakin ini harus dihafalin sih yang metabotropic. Cuman basically glutamate receptor itu yang paling utama ya ini NMDA receptor itu yang paling utama. Kainate, AMPA, NMDA receptor. Terus synaptic activation of gated and glutamate gated ion channels cause the EPSPs. EPSPs itu apa? Ya ini yang jadi excitatory postsynaptic potential. Jadi ini juga mungkin bisa keluar dikit kayak, tapi nggak suruh gambar sih. Aku yakin nggak disuruh gambar. Cuman generation of an EPSP. Jadi basically kayak excitatory ya resultnya itu EPSP gitu. Simpelnya gitu. Jadi an impulse arriving in presynaptic terminal causes the release of neurotransmitter. Jadi kayak kita tahu impuls yang datang ke presynaptic terminal kan dia kan cause the release of neurotransmitter. And in this case molecules bind to the transmitter-gated ion channels in the postsynaptic membrane. Jadi neurotransmitter yang tadi dirilis itu dia bisa bind to ternyata ada transmitter-gated ion channels. Jadi kayak channel-channel yang ngerespon kedatangan neurotransmitter itu, dan in this case neuron channel yang ngerespon itu ternyata adalah Na+ channel. Tapi kan ada macam-macam kan bentuknya kan. And ternyata ini channel yang bisa respon ke neurotransmitter itu gitu. Jadi misalkan ada glutamate yang dirilis atas
because ada impulse tadi, ada glutamate nih di sini. Nah, si glutamate bisa nge-trigger the ion channel to open. Jadi dia buka, terus as usual karena dia kebuka, Na plusnya bakal move kan. Na plus jalan dari mana ke mana? Dari luar ke dalam kan. Nah, karena dia dari luar ke dalam, jadi depolarization. Itulah kenapa in general disebut excitatory gitu. Excitatory postsynaptic potential. Ini EPSP is a local depolarization of the postsynaptic membrane. Jadi di sini itu sebenarnya dia technically bukan yang langsung tinggi gitu loh, bukan yang depolarization yang langsung tadi nyampe 30 itu. Tapi ini tuh cuman kayak gejolak dikit gitu. Excitatory yang terjadi adalah dia ngebuat dari yang awalnya resting, jadi kayak kejut dikit gitu, kayak naik dikit, jadi nyampe ke threshold gitu. Jadi make it more likely to reach the threshold. Basically itu yang terjadi, dan ini tuh kayak a local depolarization of the postsynaptic membrane. Jadi memang terjadinya di the postsynaptic membrane gitu. Terjadi di sini gitu. Ini kan setelah tadi datang itu loh berarti, bukan yang the total depolarization sampai bikin action potensial, tapi ini baru kayak because the postsynaptic terminal recognize ada neurotransmitter yang datang. Ternyata neurotransmitter itu direcognize sama channel-channel tertentu, dan ini kan channelnya channel Na+ gitu. Karena channel Na+ kebuka, Na+ yang di luar bisa masuk ke dalam, and because Na+ masuk ke dalam berarti kan depolarization means increase of membrane potential. Makanya dia bisa nyampe ke threshold gitu. Dan inilah yang disebut EPSP as a result of excitatory neurotransmitter gitu. Nah, ini yang kebalikannya. Jadi ini literal the total opposite of excitatory gitu kan. Inhibitory neurotransmitter will reduce the likelihood of postsynaptic neuron depolarization and generation of an action potential. Jadi reduce the likelihood gitu. Kebalikan dari yang excitatory. Dan in this case itu bukan glutamat, kebalikannya yaitu GABA ternyata. Jadi GABA itu it acts on the receptor which is GABA A dan GABA B. Ternyata GABA A itu yang ionotropik, GABA B yang metabotropik gitu. Dan ini tuh ada di session mana ya? Pokoknya ada juga ini. Ionotropik itu kan yang versi, karena ions kan, dia lebih cepat, dan metabotropik itu basically dia metabolites, dia lebih slower, when it works dia lebih slower gitu. Dan ini kayak di bawah atau di session mana aku kurang tahu, cuman ya apalin aja ini GABA receptorsnya, GABA A sama GABA B. Oke. Nah ini kalau tadi si glutamate kan dia induce-nya Na+ masuk gitu kan. Kalau yang ini, ions yang ter-affect adalah chloride ions. Jadi, the binding of GABA to GABA A receptors will induce the opening of ion channels that selectively permeable to chloride ions. Chloride ions bisa flow across the postsynaptic membrane, producing a hyperpolarizing current and hence generating a IPSP. Kebalikannya dari EPSP. Jadi kan tadi si excitatory kan dia results in depolarization. Kalau ini ya kebalikannya. Jadi si almin dia result in hyperpolarization gitu. Jadi ini secara detailnya tulisannya Peter. Jadi an impulse arriving in the presynaptic terminal causes the release of neurotransmitter. The molecules bind to the transmitter-gated ion channels in the postsynaptic membrane. Sama persis. Terus ion channels-nya itu yang kebuka ya si Cl main. If Cl enters the postsynaptic cell through the open channels, the membrane will be hyperpolarized. The resulting change in membrane potential as recorded by ini is IPSP gitu. Jadi kebalikannya dari EPSP, yang mana EPSP kan tadi slight increase to threshold kan. Jadi dia kayak terkejut gitu dia sampai
ke threshold. Kalau yang ini kebalikannya, dia turun dikit gitu, tapi nggak turun banget gitu kan. Jadi kayak turun terus balik lagi ke stable. Jadi ini yang terjadi inhibitory. Oke. Ini tuh di pre atau di synapse? Di Di post. post ya? Jadi ya setelah dia tumpah. Ini kan ngesumnya di sini dia. Dua-duanya ya, excitatory sama inhibitory apa itu? Iya. Satu lagi. Soalnya dia kan as a result of the neurotransmitter kan. Jadi emang itu. Oke, terus ini apa? Characteristic features of an EPSP include all of the following except it moves the membrane potential closer to the threshold of firing and action potential. Membuat membrane potensialnya lebih dekat ke threshold of firing and action potential. Bener kan berarti? Terus it is postsynaptic because it is the membrane potential recorded on the postsynaptic side of the synapse. Bener kan? Yang barusan dimention, ini kejadiannya terjadi di postsynaptic. Terus a single action potential can produce an EPSP large enough to reach threshold and trigger an action potential. A single action potential can produce. Bentar, multiple action potential fired in a presynaptic cell in. Kok nggak paham ya? Tipe. Ini dia jelasin nggak ya? Jujur aku kurang paham sama soalnya, sama ini. Jawabannya yang ini kah? Yang a single action potential can produce an EPSP large enough to reach satu stimulus dari EPSP saja tidak akan sampai stimulus, perlu ya to reach threshold and atau banyak dalam jumlah atau banyak dalam waktu sekalian. Iya, nggak bisa trigger an action potential langsung kan? Iya. Oke. Ya, itu penjelasannya berarti. Oke, terus fast excitatory postsynaptic potentials are mediated primarily by cation selective. Excitatory. Oh ya, cation yang positif ya. Cation selective ion channels. Ya benar, cation. Karena kalau anion kan berarti yang si almin juga termasuk. Berarti kan salah gitu. Inhibitory postsynaptic ya kebalikannya. Inhibitory postsynaptic potentials are mediated primarily by anion selective. Karena si almin kan anion Na plus positif cation gitu. Pharmacotherapy of the CNS. Target. Ini kan sebenarnya sama kan, cuman dia jelasin per drug gitu loh. Nah, palingan gimana kalau aku langsung ke pathway-nya aja, boleh nggak? Jadi ini nggak usah ya, maksudnya kayak bisa dibaca sendiri. Ini nggak keluar sih, nggak keluar kayak kalian nggak perlu ngafalin drugs-drugsnya kayak farmakologi gitu, nggak perlu. Dia nggak kayak gitu. Apa? Ya dia nggak akan keluar. Dia nanyanya mekanisme soalnya selalu. Kalau mekanismenya mention atau explain lebih dalam? Mekanismenya kayak gini. Ini bentar. Ini dia nggak terlalu bahas yang lain di session ini, except for the excitatory inhibitory sama yang ini drugs of epilepsy itu loh. Jadi ini dulu epilepsi kan
a chronic disorder the hallmark of recurrent unprovoked seizures gitu kan. Berarti kan perlu medication yang menenangkan gitu in a konteks kayak simpelnya kan gitu kan. Nah, ini dia. Ini yang dia keluarin. Ini. Jadi panjang lebar. Pasti keluar ini. Dia tuh soal tuh recycle, dia kayak Miss Marsha. Cuman karena waktu itu aku tutorku bilang keluar beneran ini. Terus jadi ini tuh cuman gambarin several anti-epileptic drugs gitu kan. Kita bedah satu-satu dulu aja. Jadi kan normal synaptic transmission-nya yang inhibitory itu kan kita tadi udah belajar kan ada GABA tuh. Waktu GABA-nya keluar, ini kan si E+ masuk ya, ini nggak penting lah. Waktu si E+ nya udah masuk terus jadi trigger the release of neurotransmitter. Jadi neurotransmitter yang dirilis adalah GABA kan, karena ini inhibitory. GABA release, GABA itu trigger dia kan bind to the CL channel tadi. Channelnya open kan, CL-nya masuk. Nah, karena CL-nya masuk, ya udah yang terjadi apa? Inhibitory kan. Jadi normalnya inhibitory. Terus anti-epileptic drug itu dia bakal bekerja untuk men-increase the inhibition. Jadi semakin udah inhibitory nih, tapi kayak makin di amplify gitu loh, biar mungkin kayak time-nya tuh kayak the inhibition time-nya tuh bisa lebih lama gitu. Jadi orangnya semakin tenang gitu. Semakin buat anti-epileptic drugs gitu kan. Nah, ini nanti satu-satu nanti ya. Jadi kayak kalau yang excitatory itu kan glutamate kan. Kita tahu glutamate keluar, terus dia bantu the reseptor-reseptor yang tadi, yang ini kan mengutamakan NMDA kan. NMDA ataupun yang non-NMDA, cuman basically it's glutamate receptor tuh. Maaf. Dia bakal bind to NMDA receptor, to the receptor, dan dia bakal open kan. Nah, waktu dia open, Na+ masuk kayak biasa kan. Na+ masuk, terus ya excitatory gitu. Yang kejadiannya excitatory bisa cause the action potential dan sebagainya. Nah, jadi di sini yang dilakuin, kalau yang tadi itu dia nge-enhance inhibition, yang dilakuin di sini itu reduce excitation. Jadi yang mana harusnya excitatory dikasih drugs-drugs tertentu yang bisa nge-reduce atau nge-berhentiin the kayak nge-inhibit the excitation gitu. Nah, jadi ini macam-macam drugsnya yang ditulis sama dia 1, 2, 3, 4 ini. Tapi kayak nggak perlu detail itu. Kayak nggak perlu nama drugsnya. Itu nggak perlu. Nama drugsnya nggak perlu. Dia udah kayak mention waktu itu. Cuman yang perlu diminta itu, dia minta digambar. Ini disuruh gambar. Tapi kayaknya nggak usah gambar yang normal. Gambar yang ini aja nggak apa-apa. Kayak the way the drugs work gitu loh. Nah, kan itu ternyata ada beberapa macam cara kerjanya. Ini cuman kayak of course the symbol and the arrow itu gambarin cara kerjanya gitu loh. Kalau yang 1 sama 2 ini dia langsung bind ada drugs 1 sama 2. Jujur aku nggak tahu 1 sama 2 bedanya apa. Cuman kayaknya cuman beda tipe drugnya doang. Dia bisa langsung bind ke the channel, terus dia bisa make the channel tuh opennya lebih lama gitu loh. Jadi kayak strengthen the channel opening gitu. Kalau aku nangkep sih gitu ya, aku baca waktu itu. Cuman kayak exactly-nya gimana, gak usah sih. Cuman kayak poin 3 aja nih langsung drug 1, drug 2 itu langsung nempel itu ke channelnya, dan channelnya kebuka kan. Jadi dia makin kebuka, makin lama buka, makin banyak CL-min yang masuk gitu loh. Nah, terus yang ini 4 sama 3 it basically like dia kayak ngeblok si neurotransmitternya langsung gitu.
Bentar, aku ada catatan. Wait, kok hilang? Oh, iya, karena ini ada tulisan degradation kan. Jadi yang tadi kan langsung bind, 1, 2 langsung bind. Sementara si 3 sama 4 itu nomor 3 ini dia inhibit GABA breakdown. Ini GABA degradation-nya terinhibit gitu loh. Jadi dia nggak terbreakdown gitu. Terus keempat, karena ini gambarnya dari luar terus ke dalam gitu kan. Yang 4 ini tuh basically dia inhibit the GABA reuptake. Jadi yang tadi aku bilang kalau ada neurotransmitter udah dirilis, terus udah dipakai kan, sisanya tuh kayak selalu di-reuptake gitu sama yang presynaptic terminalnya, biasanya gitu. Tapi di sini karena di-inhibit si GABA-nya GABA reuptake itu di-inhibit, jadi dia nggak bisa balik dong. Jadi semakin nggak bisa balik kan semakin stimulus, dia jadi semakin banyak yang nempel ke reseptor yang satunya gitu loh. Ya kan, jadi di attempt itu nomor 1, nomor 2 buat increase the channel opening duration, buat increase the activity gitu basically. Terus yang 4 itu inhibit reuptake, yang nomor 3 inhibit breakdown, yang nomor 5 kalau nggak salah ini modulates the GABA synthesis and calcium channels. Jadi kayak semakin banyak yang disintesis gitu. Kalau nggak salah nomor 5. Terus kayak apa namanya? Sebenarnya yang digambar itu setauku ya dia tuh nggak minta penjelasan banyak. Jadi kayak kamu langsung gambar exactly kayak gini itu udah dapat full point setauku. Jadi kayak paling dikasih tulisan kayak 1, 2 itu artinya directly bind and CLM-nya masuk gitu. 3, 4 itu inhibit the degradation doang nggak apa sih, degradation and uptake gitu. Kan sama sebenarnya. Terus kayak nomor 5 increase synthesis gitu. Aku nggak ngerti dia tuh minta semuanya digambarin atau kayak aku lupa dia minta kayak explain 2 mekanisme atau berapa, aku nggak tahu. Cuman kayak langsung gambar aja gitu. Terus yang ini drugs that reduce excitation tadi kan glutamate kan, glutamate keluar, NMDA kebuka, Na+ masuk, jadi semakin excitatory. Nah di sini itu sebenarnya lebih gampang sih, kayak dia lebih direct gitu loh, lebih kayak to the point daripada yang atas, karena dari gambarnya itu udah kelihatan kalau si drugs ini dia basically ngeblok the entah itu reseptor ataupun channel diblok sama dia, jadi dia kayak kompetitif sama si glutamate-nya, jadi glutamate-nya nggak bisa ngebind, sesimpel itu gitu. Ini nomor 6, 1, 2, 3 ini itu kan dia ngeblok channel, jadi literal channelnya nggak kebuka gitu. Terus yang ini dia ternyata kompetitif, jadi dia ngeblok si reseptor nomor 5 sama ya sisanya ini dia ngeblok si glutamate reseptor, jadi glutamate-nya nggak bisa ngebind, as simple as that gitu. Itu yang drugs ini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak gambar ini? Jadi berarti kita fokus ke bagian mechanism of the drug-nya aja kan, not the normal. Kalau normal tuh kita just so we know aja. Iya. Just so we know, kayak ya mungkin dia bakal ngeluarin itu di another questions kan, kayak kalau inhibitory itu berarti yang terjadi apa, misalkan si elemennya masuk gitu, atau ya bisa dipilkan, bisa diisian kan, kayak glutamate GABA-nya bisa makin neurotransmitter apa yang involved misalkan, jadi itu ternyata GABA gitu kan. Ya pertanyaan-pertanyaan lain sih mungkin, cuman kalau especially in this session dan bagian ini dia pasti minta ini
drugs that enhance inhibition atau reduce excitation gitu. Jadi kayak mechanism of anti-epileptic drugs gitu. Oke, thank you, Ci. Kalian pernah diajar sama Miss Widet gak sih sebelum ini? Pernah. Di apa ya? Kok lupa. Gen Bio. Oh, Gen Bio. Oh, iya. Jadi udah tahu lah kira-kira dia gimana. Sebentar, yang kayak gini-gini tuh jujur aku kesel banget sih lihat yang ini waktu itu. Kayak ada farmako gitu loh. Tapi nggak keluar sih technically. Yang drugs ini nggak usah terlalu dibaca kataku. Cuman kayak aku skip aja nggak apa-apa ya. Ini yang ini. Apa mau dibahas yang mana? Oke. Oke. Session 6 langsung dulu ya. Taste and smell. Ini keluar juga pathway. Dia tuh ngeluarin semua pathway kalau yang essay. Chemical sensation is the oldest and most common of sensory system. Bentar. Ini kenapa gini ya? Bentar. Oh, ya, GPCR keluar. Jadi ini nggak usah dari awal kan introduction ini. Sebentar. Sensitive and versatile. Ya udah mulai dari sini aja. Di taste itu kan salah satu dari yang dia bahas. Jadi ada taste, smell, gustation, and olfaction semua di process in the cerebral cortex kan. Dan basically yang di sini yang penting kayak paling ada 5 basic taste gitu. Terus yang dia suka bahas itu nanti umami sama sour sama sweet itu apa sweet atau apa itu masing-masing kayak dia ada dia nge-trigger pathway beda gitu loh. Jadi kayak nanti yang paling dibahas itu. Jadi kayak salt itu function of taste, electrolyte balance, sweet metabolic energy, salt non palatable. Aku nggak tahu. Ini perasaanku doang. Kayaknya bisa keluar tapi aku nggak tahu sih. Kayak. Cuman ini nggak penting kan yang ini. Cuman salt function of taste of salt itu electrolyte balance, sweet metabolic energy karena kan hubungannya sama gula. Sour, non palatable, bitter, toxic, noxious compound, umami, protein intake. Ya, memang umami relate-nya sama protein intake gitu.
Sebentar. Oke, terus palingan meskipun kita taste with tongue, tapi other areas of the mouth such as the palate, pharynx, and epiglottis are involved. Dan ternyata food itu kan waktu di taste itu nggak cuman involve mulut doang kan. Jadi the others from food can also pass via pharynx into the nasal cavity where they can be detected by olfactory receptor. Ingat kan olfactory receptor itu ada di hidung kan. Terus the tip of the tongue is most sensitive to sweetness, the back of it to bitterness, and sides to saltiness. Tapi ya ini yang itu general knowledge itu, anatomy of taste. Nggak perlu sih kayak. Oke. Terus ini TRC. Jadi waktu ngomongin taste itu technically dia bukan neurons, tapi ada spesifik reseptor yang namanya kayak ada spesifik komponen yang namanya taste receptor cells. Taste receptor cells they form synapse with the gustatory afferent axons. Jadi kita bayangin, of course kalau ngomongin synapse kan antara presynaptic sama postsynaptic gitu kan. Nah ini taste receptor cell itu ternyata dia bikin synaptic cleft sama si gustatory afferent axon. Ini sih ya. Karena waktu itu aku ngegambar sekalian nulis komponen. Jadi taste receptor cells, gustatory afferent axons. Cells of the taste bud undergo a constant cycle of growth, death, and regeneration. Taste receptor cells can also make both electrical and chemical synapses onto some of the basal cells. Some basal cell synapses. Ini general info. Ini. Nah, ini ya udah kita dari awal. Jadi taste synaptic transmission itu mirip sama synaptic yang tadi kita bahas itu yang neuron ke neuron. Tapi di sini itu kan bukan neuron ke neuron, tapi si taste receptor cell tadi sama gustatory afferent axons. Oke, itu. When a taste receptor is activated by an appropriate chemical, its membrane potential changes usually by depolarizing. This voltage shift is called the receptor potential. If the receptor potential is depolarizing and large enough, most taste receptor cells, like neurons, may fire action potentials. Pokoknya reseptor potential. Pokoknya the receptor ada yang namanya reseptor potential gitu kan, which is the taste receptor cell changes its membrane potential kayak depolarization tadi. Itu yang namanya reseptor potential. Tapi kalau reseptor potential is depolarizing and large enough, it can fire action potential as usual. Terus mekanismenya, depolarization of the receptor membrane will lead to the voltage-gated calcium channels open kayak biasa. Jadi dia tetap plays role-nya sama si E2+. Jadi diingat-ingat aja, emang ion yang hubungannya sama neurotransmitter release itu bukan neurotransmitter sih, ya transmitter release itu emang si E2 gitu. Emang kalsium. Jadi ini di sini plays role, di sana plays role, di nanti itu juga ada plays role juga di yang selain ini. Voltage-gated calcium channels open, CA2 enters the cytoplasm and it will trigger as usual, trigger the release of transmitter molecules gitu. Nah, the taste receptor transmitter is unknown, but it excites the postsynaptic sensory axon and causes it to fire axon potentials which communicate the taste signal to the brainstem.
info. ATP and serotonin can work as neurotransmitter. Ya pokoknya nggak penting namanya transmitternya apa, tapi it can excite the postsynaptic sensory axon and causes it to fire axon potential which communicate the taste signal into the brainstem. Jadi tadi kan taste reseptor selnya bakalan bikin synaptic ke akson gustatory afferent axon, tadi yang namanya itu kan. Terus yang terjadi adalah ini yang general yang kamu catat itu. Nih, gambarnya itu yang ini. Yang ini. Very important part. Emang ini keluar sih. Dia juga minta gambar ini. Tapi dia minta salah satu antara salty atau sour. Kayaknya dia minta kayak kalau sour gitu gimana gitu. Dia minta salah satu doang gitu. Jadi bentar, aku baca lagi daripada salah. Sebentar. Salty and sour tastings can interact directly with ion channels by either passing them. CO2 plus from the internal storage and opens the Oke, jadi Oke. Jadi gini. Ini tuh ini yang kiri salty, yang kanan in response to asam gitu. Bedanya itu kan. Yang kiri in response to salty taste gitu. Nah, ternyata gini kan kelihatan gak sih? Basically yang pembeda utamanya adalah si yang salty, jadi tastings atau taste molecules yang dideteksi itu dia bedanya yang salty sama yang sour. Pembeda utamanya nih, salty itu dia langsung bind to channels. Nah, di sini tastings can interact directly with ion channels by either passing through them or blocking them. Jadi tastings-nya kan dia bisa interact langsung to the ion channels, dan as usual dia bisa kayak trigger the depolarization karena di sini kan Na plus-nya masuk kan. Jadi anggap aja si testen itu bisa bind terus open the Na plus dan Na plus bisa masuk, or dia bisa juga by passing through them. Aku bingung sih. Dia bisa masuk juga. Ya basically dia bisa gitu, terus dia nge-create membrane potential increase tadi, kayak depolarization tadi juga. Jadi
karena Na plus masuk gitulah simpelnya kan. Karena plus masuk ataupun H plus masuk juga. Ini ada 2 macam ternyata. Jadi kiri sama di kanan ini sama-sama si apa H plus basically sebentar. Ini apa sih? Blocking them plus blocking the potassium channel. Oh, oke. Maaf. Jadi gini, yang benar tadi yang kiri itu kan si testen. Kita lihat yang kiri dulu deh. Si testennya bisa nempel langsung ke Na+, dia trigger the opening of the Na+ channel, terus Na+ masuk kan. Terus as usual, Na+ masuk berarti kan depolarization. Membrane depolarization itu leads to the kayak biasa dia increase in semakin banyak Na+ yang masuk semakin depolarize kan. Berarti semakin kalsium channel itu open. Semakin banyak kalsium yang masuk dan kayak biasa karena kalsium itu masuk apa lanjutannya kalsium masuk berarti it triggers the vesicle yang contain the transmitter itu bisa rilis gitu. Jadi bisa nge-release the transmitters gitu. Kayak biasa. The synaptic vesicles bisa release the transmitter gitu. Ini triggernya kan tadi yang salt kan. Itu bisa yang lewat yang it's either kayak nempel ke Na, jadi nge-affect-nya ke Na channel, atau dia bisa nge-affect ini blocking them. Jadi H+, jadi dia bisa trigger the H+, buat masuk gitu. Jadi ini tetap sodium channel sih, tetap Na+. Terus H+, kayaknya nih kalau nggak salah, karena ada H+, H+-nya bisa blocking the potassium channel. Jadi semakin makin depolarize gitu loh. Jadi gitu. Ya, intinya yang salty itu jelasin kayak Na+-nya masuk jadi semakin depolarize. H+-nya juga bisa blocks the potassium channel. Jadi makin depolarize lagi. Jadi membrane depolarization it cause the calcium channel to open dan kalsiumnya masuk. Jadi vesicle yang contain the transmitter bisa release the transmitter lewat exocytosis dan di sini kan tumpah. Jadi tumpahnya itu the transmitter will be excreted tumpahnya ke gustatory afferent axon. Jadi the postsynaptic part of the gustatory afferent axon gitu. Instead of neuron to neuron kan berarti. Tuh, ini digambar aja. Jadi gambar ini kayak gini persis. Nah, bedanya sama yang SAUR itu dia pakai GPCR. Masih ingat konsep kerja GPCR kah? Jadi kayak ini dia nggak minta yang detail sih. Yang detail nanti ada lagi. Cuman yang khusus yang part ini dia nggak minta yang detail-detail gimana. Cuman basically kan konsep kerja GPCR itu kan G-protein coupled receptor. Jadi G-protein coupled receptor artinya reseptor yang nempel ke reseptor yang akan give effect to G-protein gitu loh. Jadi dia langsung bekerja bersama G-protein gitu kan. Nah, G-protein coupled receptor itu kan dia transmembrane. Dan begitu ada SAUR testen yang nempel ke GPCR bakal mengaktifkan G-protein secara lengkapnya gitu. Dia mengaktifkan G-protein dan kayak fosforilat G-protein, dan G-protein ini yang bikin si downstream other proteins tuh aktif juga gitu biasanya gitu. Jadi mana sih kata-katanya? Simpelnya karena GPCR karena testennya itu nempel ke GPCR, dia bisa ngaktifin protein yang mana di sini protein yang aktif itu adalah phospholipase C. Phospholipase ini adalah enzim, kayak biasa kan kalau ase gitu kan enzim kan. Phospholipase ini kalau kalian ingat dibahas juga di cell signaling. Jadi phospholipase ini dia mengubah PIP2 jadi IP3. Simbolnya gitu. Which increase the synthesis of IP3 karena phospholipase ngubah PIP2 jadi IP3. IP3 then triggers the release of
Ca2+ from internal storage sites and open a taste-specific ion channel leading to depolarization and transmitter release. Jadi ini straightforward, jadi kayak instead of nempel ke channel kayak tadi, si GPCR bakal nge-activate phospholipase, yang mana phospholipase kan ngubah si PIP3 jadi IP3. IP3 trigger, ternyata ini ada Ca2 yang sebelumnya tuh di-store. Jadi the release of IP3 ini dia bisa trigger the release of Ca2+ yang di dalam. Ca2+ ini uniknya, Ca2+ yang di dalam dia triggers the specific channel kayak Na+. Jadi si Ca2+ yang dari dalam itu malah nge-trigger si Na+ channel buat kebuka, Na+ channel kebuka masuk. Jadi Ca2+ juga makin masuk gitu. Jadi sini gambarnya kayak gitu. Terus ya udah, karena Ca2+ yang dari luar itu masuk, dia dan juga Ca2+ yang di dalam tadi kan udah banyak kan, udah kerilis juga. Jadi efeknya langsung itu synaptic vesicle-nya bisa rilis ke transmitter gitu. Jadi ini kejadiannya berkaitan dan dia langsung dari Ca2+ juga bisa langsung affecting the synaptic vesicle to release the transmitters gitu. Dan transmitternya tuh dirilis ke gustatory afferent axon gitu. Ini ada yang mau ditanyain dulu nggak di sini? Oke, kalau nggak ada, mau lanjut kah? Jadi Test pathway masuk nggak ke dalam taste pathway? ini masuk, ini pasti masuk sih. Emang, jadi pathway-nya itu yang aku sebutin tadi, itu pasti masuk semua. Cuman dia kan emang tipenya kan yang kayak she give us like 7 questions gitu misalkan, terus dia nyuruh kita milih 5 gitu kan. Tipenya yang gitu, jadi keluar semua, cuman emang milih aja gitu. Oke. Kalau untuk slide selanjutnya itu ada axon, brainstem, thalamus, cerebral cortex, cranial nerve. Mana ya yang di atasnya. Do we really need to know this central taste pathway? Aku juga kesel ini. Bentar. Kenapa? Enggak, kayak ginian tuh seingatku nggak keluar. Cuman dia tuh kadang ngeluarin term spesifik yang nggak ada yang inget gitu loh. Kayak, bentar. From the gustatory nucleus, taste pathway diverges the conscious experience of this mediated by cerebral cortex. Ini mungkin keluar sih. Mungkin. Bentar. The main flow of taste information is from taste buds to the primary gustatory axons into the brainstem up to thalamus and to the 3 cranial nerves carry primary gustatory axons and bring taste information to the brain. Ini kalian mau baca sendiri atau aku bacain atau gimana? Soalnya nih sebenarnya hafalan gak sih? Kayak Gak apa-apa ya, Ci, baca sendiri aja. Ya udah. Oke, soalnya aku masih mau bahas ini lagi. Satu lagi ini ada pathway lagi.
ini bisa keluar juga. Tapi kemarin sih nggak keluar ya, karena dia udah ngeluarin yang taste. Ini keluar juga. Ini GPCR juga sih. GPCR for Anatomy of Smell. Smell, sebentar. Jadi kan bedanya cuman kalau yang taste kan tadi gustatory, jangan lupa gustatory afferent axon itu kan. Terus sama taste receptor cells. Nah, kalau yang buat smell itu yang plays role itu olfactory receptor cells. Ini olfactory receptor. Waduh ini. Olfactory nerve. Kalian coba jaga-jaga, dipahamin aja sekalian the structure-nya, kayak ini atasnya gimana, bawahnya apa gitu. Cuman aku nggak yakin ini hafalan ini keluar banget sih. Paling the functions gitu, kayak collective gitu. Yaudah nih, bentar, skip dulu. Nanti lagi. Kan ini olfactory receptor cells. Nih, ini bisa keluar. Transduction mechanisms of vertebrate olfactory receptor cells. Single cilium of an olfactory receptor cell and the signaling molecules of olfactory transduction that it contains. Nah, di sini gini. Dendrite of olfactory cell. Oh ini, ya jadi kayak sebenarnya cuman as simple as ini structure ini tuh dia cilia of the olfactory receptor cell. Jadi ini kan ini kan, ini tuh gambar ini tuh satu cilia of ini loh, olfactory receptor cell. Nah, olfactory receptor cell di gambar ini, berarti kan dia yang panjang-panjang ini. Ini olfactory nerve yang arah ke brain, arah ke atas. Dia akan nempel ke olfactory bulb yang namanya olfactory bulb ini. Terus bawah dia kan menjulur ke bawah dan ini membentuk olfactory receptor cell yang ujung-ujungnya itu ada silia-silia kecil itu. Nah, ini sekitarannya ya tahulah ada basal cell, the supporting cell gitu-gitu. Dihafalin aja. Terus yang ujungnya itu di bagian mucus layer dia ada silia-silia kecil ini, dan satu silia ini dia consist of kayak gini. Jadi ada reseptor-reseptor, ada channels-nya juga, dan ini yang plays role in the processing-nya. Jadi central enggak jadi. Oke, jadi waktu si odorant molecules, tadi kan testen, ini odorant kan, odorant molecules-nya bind to GPCR, dan di sini GPCR-nya tapi proteinnya itu G-proteinnya spesial, namanya G-OLF protein karena olfactory kan, G-OLF protein. Waktu si odorant molecules bind, G-OLF protein bakal activate the adenylyl cyclase. Jadi kalau tadi nge-activate phospholipase tadi kan, phospholipase C, yang ini nge-activate adenylyl cyclase. Adenylyl cyclase ini juga bakal keluar di sel sih. Jadi dia itu yang ngebentuk ATP jadi bentuk cyclic, jadi CAMP. Jadi adenylyl cyclase waktu teractivate oleh stimulus ini yang
mana stimulusnya bind ke GPCR, adenylyl cyclase aktif, ATP jadi ke convert jadi CAMP. CAMP ini bisa nge-trigger the intake of Na+ sama Ca2+ juga semakin banyak yang masuk gitu kan. Terus wait, ini kok bener nggak? Coba cross check aku. Ini kan dia CAMP triggers the intake of Ca2+ and Na+ kan. Terus semakin banyak Ca2+ yang masuk, malah trigger the kayak keluarin the Cl negatif, Cl min. Jadi it cause membrane depolarization karena Cl min kan negatif. Semakin dikeluarin semakin cause membrane depolarization. Oh ini. Tolerance bind to. Aku nggak tahu kamu tanya tuh. Bind to ya kan? Tolerance bind to the membrane odorant receptor proteins. G protein will activate the adenylyl cyclase forming the CAMP binding of CAMP to specific cation channel karena kation kan. Jadi Ca2+, Na+ semakin dia banyak masuk semakin depolarize. Terus ternyata opening of cation channels and influx of Na+ and Ca+ opening of Ca2+ activated chloride channels. Ya benar, berarti ada chloride channels yang activated as a result of recognizing Ca2+ gitu loh. Jadi balik lagi kan, tadi kan adenylyl cyclase aktif, ATP jadi CAMP. CAMP bind to cation channel. Jadi cation channel kan ada Ca2+, ada Na+. Mereka bisa masuk tuh, semakin banyak yang masuk kayak biasa kan, Na+ kan masuk, Ca2+ juga masuk. Semakin banyak mereka masuk kan semakin membrane depolarized. Nah, Ca2+ itu ternyata juga bisa bind ke several kayak channels yang mana itu chloride channels. Jadi kan negatif kan, anion channels yang mana semakin kebuka chloride-nya keluar. Jadi semakin makin membrane depolarization gitu loh. It cause the receptor potential gitu. Ini yang sekiranya kayak pathway kayak gitu. Oke. Wait. Ini apa ya kok Pseudogene? Udah, kalian mau bahas apa lagi kah? Atau udah dulu apa gimana? Gak apa-apa sih, sudah malam juga. Tapi dari yang lain gimana? Ada yang mau dibahas lagi atau kalau enggak minggu depan juga enggak apa-apa kan masih ada minggu depan buat nyiapin midterm. Minggu depan juga ketemu itu GPCR lagi di minggu depan tuh ICE gak sih kayaknya mata. Ya, kalau nggak salah ICE. Dia kan ketemu GPCR lagi yang light sama dark, yang urusannya sama apa sel itu loh, sel batang sama sel segitiga itu loh. Ya itulah ya. Gimana guys? Aku jujur rada gak jelasin yang tentang hafalannya karena aku tuh lupa semua juga. Kalau yang gitu-gitu gimana? Kalau mau dibaca sendiri dulu kah atau besok tanya lagi apa gimana? Gak apa-apa ya. Saya percuma kalau aku baca yang hafalan-hafalan tuh aku juga bakalan
gak baca juga sih technically, jadi kayak ya. Nggak apa-apa, Ci. Oke. Ya udah, karena udah malam juga, mungkin udahan dulu ya. Thank you, Yakin Cici. ada nanya lagi? Yakin? Udah. Oke. Thank you. Bye. Thank you guys.